Alhamdulillahilladzi amarona an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi akhbarana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haidus syarafa fawqal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atihi haqqal i'timad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam Al-Qur'an surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 185. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan pahala kalian. Maka barang siapa oleh Allah diselamatkan dari api neraka dan ia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia orang yang menang, orang yang beruntung. Dan tiadalah kehidupan di alam dunia ini melainkan kehidupan yang memperdaya. Kemudian juga dalam Al-Quran surah 29, yaitu surah Al-Ankabut juz 21 ayat 57, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
berbicara tentang mati. Secara global, manusia mati terbagi dua. Golongan yang pertama, ada orang-orang mati namun dosanya masih hidup. Orang yang seperti ini sangat amat celaka. Dan yang kedua, ada orang-orang yang sudah mati dan dosanya ikut mati bersamanya. Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, wahsub nafsaka alal mauta. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Karena kematian sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Maka oleh karenanya kita harus mempersiapkan bekal untuk kita bawa dalam rangka menjalani kehidupan kita di seberang kematian. Karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan kepada kita, man dahalal qabra bila jadin ay bila amalin salih maka annama raqibal bahra bila sapina. Barang siapa mati masuk alam kubur, artinya dikubur di alam kubur, akan tetapi ia tidak membawa bekal, tidak membawa amal kebaikan, tidak membawa amal soleh, malas beribadah ketika hidup di alam dunia, maka sungguh ia seakan-akan mengarungi lautan samudra yang luas dan dalam tanpa menggunakan nahoda. Pasti di tengah-tengah lautan ia akan tenggelam, akan celaka, akan sengsara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Baik, kita simak keterangan yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumiddin, di mana kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar yang berpredikat sebagai Hujjatul Islam. Beliau disebut juga terkenal sebagai ulama bengkelnya hati. Beliau bernama Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Arifillah Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan nama Imam Ghazali. Di dalam kitab tersebut, juz yang kedua, halaman 74, beliau menjelaskan tuba liman ija matat ma'ahu junubuhu wal wailu tawil lima yamutu wa tabqa junubuhu mi'ata sanatin au mi'atai sanatin au aksaru yu'adzabu biha fi qabrihi wa yus'alu anha ila akhirin qiradhiha. Kata beliau dalam kitab tersebut, beruntunglah bagi siapa orang yang mati dan dosanya ikut mati pula bersamanya, dan celaka yang berkepanjangan bagi orang yang mati, akan tetapi dosa-dosanya masih hidup setahun, 100 tahun kemudian, atau 200 tahun kemudian, atau lebih dari itu. Dan ia diajab di alam kuburnya akibat perbuatan dosa-dosanya yang masih hidup tersebut, dan terus-menerus ia diminta pertanggungjawaban sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun yang dimaksud orang yang mati dosanya ikut mati pula bersamanya, tentu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna, membawa amal kebaikan, amal soleh yang banyak, membawa amal ibadah yang banyak, dalam keadaan dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meninggal dunia dengan meninggalkan kebaikan-kebaikan, dengan meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan selama hidupnya kemudian dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup di belakangnya, dilakukan, diikuti oleh keluarganya, oleh anak cucunya, oleh masyarakatnya, maka sepanjang mereka
yang masih hidup melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah dicontohkannya, sepanjang itu pula pahala akan terus mengalir ke alam kuburnya. Orang yang seperti ini sangat amat beruntung. Kalau istilah saya, orang yang seperti ini punya pensiunan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada orang yang mati akan tetapi dosa-dosanya masih hidup. Artinya orang tersebut sudah mati, sudah tidak bisa beraktivitas di alam dunia, sudah berada di alam kubur, jasadnya sudah terkubur di alam kubur, bahkan sudah hancur, dimakan binatang-binatang yang berada di alam kubur, namun dosa-dosanya masih hidup. Artinya perbuatan-perbuatan dosa, keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya dicontoh, diikuti, diperbuat oleh orang-orang yang masih hidup di belakangnya. Keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya semasa hidupnya diikuti, dicontoh oleh keluarganya, oleh anak cucunya, oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya. Sepanjang mereka melakukan keburukan-keburukan yang pernah dicontohkannya itu, maka sepanjang itu pula azab kubur tiada henti-hentinya akan datang kepadanya. Dan seterus menerus ia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah sampai datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, Innamal mar'u ahadisun ba'dahu pakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang apabila telah meninggal dunia, ia akan menjadi cerita bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Apakah kita nanti setelah kita meninggal dunia akan menjadi cerita-cerita yang baik atau cerita-cerita yang buruk? Tentu jawabannya adalah apa yang kita lakukan sekarang ketika hidup dalam dunia. Kalau selama hidup kita di alam dunia banyak melakukan amal kebaikan, banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk agama, bangsa dan negara, maka setelah mati kebaikan-kebaikan kita akan diceritakan oleh mereka. Walaupun jasadnya terkubur tanah 1000 tahun, namun nama baiknya akan tetap harum dikenang orang. Itulah para ulama, itulah orang-orang yang soleh, itulah para syuhada. Kita harus mengikuti jejak langkah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang jelas, apabila kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur, dan alam kubur kita oleh Allah ingin diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, oleh Allah dijadikan taman daripada taman-taman sorga, maka kita harus membiasakan, harus menjaga 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil fid dharaini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, man arada ayyan jua min ajabil qabri fa alaihi ayulajima arba'ata asya'a wa yajtani ba arba'ata asya'a. Fa amal arba'atul lati yulajimuha fa muhafazatus shalawat wa qiraatul Qur'an wa shadaqah wa kasratut tasbih. Wa amal arba'atul lati yajtani buha al-kidbu wan namimatu wal ghibatu. Kemudian yang terakhir wal baul bi ghairi istinja. Artinya barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur yang menyakitkan, dan ingin alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga yang indah, maka ia harus menjaga 4 perkara. Jangan mengabaikan 4 perkara. Adapun yang 4 perkara tersebut yang harus kita jaga, pertama, yuk kita jaga kewajiban sholat fardu 5 waktu. Karena kebaikan yang kita lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, kalau sholatnya ditinggalkan, semuanya itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membiasakan menjaga untuk selalu membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca kelak akan datang di alam kubur kita, menerangi alam kubur kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin rajin, semakin sering, maka tentu nanti alam kubur kita, rumah masa depan kita yang namanya alam kubur akan semakin terang, akan semakin luas. Dan di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kita, memberikan syafaatnya, pertolongannya. Ketika kita melintas di atas jembatan gawat darurat menuju sorga, Al-Quran akan menuntun kita qadahu ila jannah, akan menuntunnya masuk ke dalam sorga.
Kemudian yang ketiga yang harus kita jaga adalah sodakoh, gemar bersodakoh. Sodakoh itu yang penting ikhlas. Soal banyaknya itu nomor satu, itu penting. Daripada sodakoh sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Sodakoh itu dapat menerangi alam kubur kita, dapat menjadikan alam kubur kita menjadi luas, menjadi lapang. Semakin banyak kita bersodakoh di jalan Allah untuk fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang Islam yang hidupnya dalam kesusahan, maka alam kubur kita akan semakin luas dan semakin terang, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Dan sodakoh yang kita keluarkan di jalan Allah kelak di hari kiamat akan menaungi kita dari panasnya di hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah wakasratu tasbih. Hendaklah kita memperbanyak membaca tasbih, memahami jalan Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Minimal paling tidak sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wasabbihuhu bukrata wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan di waktu petang. Minimal kita bertasbih kepada Allah sekurang-kurangnya pagi 100 kali, sore 100 kali. Kemudian 4 perkara tersebut walaupun kita lakukan, namun kalau kita tidak menjauhi yang 4 perkara lagi, maka 4 perkara tersebut yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, tiada berarti. Maka ada 4 perkara yang wajib kita jauhi. Pertama, berkata dusta. Yang kedua, berkhianat, tidak memegang amanah. Kemudian yang ketiga